Kali ini saya ajak sobat semua untuk jalan-jalan ke pusat kerajaan Mojopahit di Trowulan, Jawa Timur. Mari membayangkan betapa hebatnya kerajaan Mojopahit pada masa itu dengan mempelajari situs-situs candi yang ditinggalkannya. Ini adalah Candi Bajang Ratu, salah satu gerbang masa keemasan kerajaan Majapahit. Diperkirakan candi ini dibangun pada akhir abad ke-14 dan disebutkan merupakan pintu belakang dari kerajaan. Memang kapan tepatnya dibangun belum diketahui secara pasti, tetapi candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-13 atau 14 dan Selibugar kembali lalu diresmikan pada tahun 1992. Candi ini tak jauh dari lokasi Segaran, kemudian juga dari museum, juga tak jauh dari Candi Tikus. Ini adalah salah satu model candi Jawa Timuran yang terbuat dari batu bata merah. Adanya relief Sri Tanjung membuktikan bahwa ini adalah gerbang belakang. Perjalanan berikutnya mari kita menuju ke Candi Tikus, corak candi Hindu yang ada di Trowulan. Nama Candi Tikus sendiri disebutkan merupakan julukan yang diberikan oleh warga setempat karena dulu ketika ditemukan merupakan sarang tikus. Seperti halnya candi-candi lainnya, candi ini ditemukan dalam keadaan kondisi yang mengenaskan, bahkan terkubur dan ditemukan kembali pada tahun 1914. Dan inilah dia kolam Segaran, kolam bersejarah yang sangat luas, bahkan terluas di tanah air. Kolam ini ditemukan oleh Insinyur Henry McLean Pond pada tahun 1926. Panjang kolam ini 375 meter dengan lebar 125 meter. Tinggi dinding yang mengelilinginya 3,16 meter. Sedangkan air yang ditampung bisa mencapai 223.000 meter kubik. Bayangkan betapa besarnya. Jika dibandingkan dengan kolam renang standar internasional saja, besarnya hanya 50 meter kali 25 meter. Kolam ini juga memiliki jalan dari bata merah yang mengelilingi kolam Segaran, lebarnya 1,6 meter. Kolam ini ketika ditemukan tertimbun tanah, juga tertutup rerumputan yang sangat gemuk. Lagi-lagi mula pertama ditemukan oleh pemerintah Hindia Belanda yang melakukan ekskavasi di kolam tersebut. Kemudian mulai tahun 1966 dilakukan pemugaran secara berkala hingga kemudian diresmikan pada tahun 1982. Sedangkan ini adalah Candi Ringin Lawang. Di sekitar candi ini pada masa Belanda juga telah ditemukan satu pecahan kepala arca tabungan atau celengan yang kemudian oleh Muhammad Yamin, Menteri Penerangan pada era Soekarno pada tahun 1945 disebutkan sebagai karakter Patih Gajah Mada. Namun tidak ada sejarawan yang mendukung pembuktiannya. Betapapun sungguh menarik untuk jalan-jalan di sekitar kawasan Trowulan karena selain menjumpai situs-situs candi, kemudian juga makam-makam tua, juga ada museum di mana kita bisa menyaksikan beragam koleksi sejarah peninggalan kerajaan bukan hanya Mojopahit tetapi juga di Jawa Timur. Sementara ini adalah Pendopo Agung di Trowulan. Disebutkan bahwa di lokasi inilah dahulu Mahabhatih Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa. Pendopo ini dibangun oleh Kodam 5 Brawijaya melalui Yayasan Bina Mojopahit pada tahun 1964. Pendopo dibangun berbentuk joglo yang tiang utama atau soko gurunya beralaskan batu umpak peninggalan kerajaan Mojopahit. Hampir setiap hari terutama pada saat libur sekolah atau weekend, Trowulan banyak dikunjungi masyarakat dan juga pelajar. Tentang Trowulan dan Mojopahit lalu juga kehidupan warga sekitarnya pada masa sekarang akan saya sampaikan melalui konten lain pada channel ini.